Oke, langsung lanjut guys. Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya hormati, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Abinaya Ata Atmaja dengan NIM akhiran 041 dan di sini saya akan membawakan sebuah materi yang berasal dan bersumber dari video YouTube mengenai Ar-Rahman dan Ar-Rahim, terutama Ar-Rahman dan Ar-Rahim dalam surat Al-Fatihah. Hadirin yang saya hormati, teman-teman mahasiswa, izinkan saya memulai dengan sebuah pertanyaan yang membuat diri saya sendiri juga sedikit bergidik ngeri ketika merenungkannya. Pertanyaannya mungkin sederhana, yaitu apa yang pertama kali terlintas di benak kita ketika mendengar kata-kata ujian atau kesulitan. Kalau saya sendiri, saya pertama kali mendengar kata ujian, itu pasti, ya Allah, kenapa harus sekarang? Atau mungkin reaksi saya bisa berubah, Astagfirullah, ini tidak adil. Kenapa harus saya? Dan reaksi-reaksi tersebut mungkin terdengar normal. Tetapi kita sebagai hamba Allah, sebagai Muslim yang berusaha untuk meningkatkan takwanya senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita pikirkan lebih dalam lagi. Dan kali ini dalam waktu beberapa menit ke depan, saya mengajak diri sendiri dan teman-teman sekalian bahwa kita bisa mengurai sebuah kemungkinan besar yang mungkin sering kita abaikan. Mungkin kesulitan yang kita alami sebagai mahasiswa ini, kesulitan yang datang kepada hidup kita, itu adalah bentuk kasih sayang Allah yang paling tinggi. Saya akan berbicara tentang dua nama Allah yang paling sering kita baca. Namun, dan mungkin hampir puluhan kali sehari. Tetapi kita sendiri mungkin lupa arti
esensi dan ruh dari apa yang kita baca selama ini. Mungkin kita jarang meresapi maknanya ketika sedang berhadapan langsung dengan akar masalah. Mungkin ketika ada kesulitan dengan pasien, atau mungkin jadwal yang terlalu padat, atau bahkan mungkin nilai ujian yang tidak kita harapkan. Dan dua nama yang seringkali terlupakan ketika kita menghadapi hal-hal tersebut itu adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dan saya akui juga sebenarnya saya sendiri juga sering lupa. Saya sering mengira bahwa rahmat Allah itu mungkin bentuknya adalah nilai A berbentuk IPK 4 atau bahkan pasien yang sembuh tersenyum dengan mudahnya. Sedangkan dari materi yang telah saya rujuk sebelumnya, saya bisa menyimpulkan bahwa pemikiran-pemikiran yang mungkin muncul sebelumnya itu adalah terlalu dangkal. Baik, teman-teman yang saya hormati, mari kita mulai dari akar katanya, hal yang paling dasar. Mungkin kita lalai memahaminya bahwa Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu sebenarnya berasal dari akar kata yang sama. Rohim atau sebenarnya adalah rohima itu adalah kasih sayang. Artinya mungkin juga bisa diartikan sebagai rahmat. Dan saya sendiri ketika memulai membaca Al-Quran atau mungkin melakukan hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas kemahasiswaan, saya mulai pekerjaan itu dengan bismillah. Tapi seringkali mungkin melafalkannya juga cepat begitu, tidak terlalu dihayati. Dan begitu cepatnya, sampai-sampai hati saya seakan tidak tergetar ketika membacanya. Seakan saya tidak benar-benar mengingat Allah ketika membacanya. Dan padahal jika kita mau menghayati sejenak, kita mau berhenti, memikirkan Allah terlebih dahulu, membaca bismillah, kita mungkin akan mendapatkan perbedaan yang sangat halus, tetapi justru sangat-sangat sangat penting antara Rahman dan Rahim. Dan hal ini ada hubungannya dengan kehidupan kita sebagai calon tenaga kesehatan.
Yang pertama adalah Ar-Rahman. Ini adalah kasih sayang Allah yang bersifat umum dan menyeluruh. Kasih sayang Ar-Rahman ini itu diberikan kepada semua makhluk, semuanya tanpa pandang bulu. Orang yang beriman itu kita bisa mendapatkan oksigen, orang yang tidak pun mendapatkan oksigen. Orang yang sholat malam mendapat sinar matahari setelah bangun. Setelah menyelesaikan sholat malamnya, ia mendapatkan sinar matahari. Tetapi orang yang tidak sholat pun masih tetap mendapatkan sinar matahari. Dan ini adalah bukti bahwa rahmat yang tidak bisa kita tawar-menawar itu hadir begitu saja dalam kehidupan dunia kita. Dan dalam konteks ini adalah Ar-Rahman. Sedangkan yang kedua adalah Ar-Rahim. Ar-Rahim ini adalah kasih sayang Allah yang bersifat khusus. Yang rahmatnya ini diberikan kepada beberapa orang saja. Khususnya kepada orang-orang yang beriman dan rahmat yang diberikan utamanya adalah di akhirat kelak. Rahmat ini adalah yang akan menjadi tiket masuk kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Dan saya sendiri merenung sebagai seorang calon tenaga kesehatan, kita ini mungkin saja bahwa adalah sebuah manifestasi dari Ar-Rahman di muka bumi ini. Tugas kita kelak itu nanti ada di rumah sakit atau klinik, itu bukan hanya untuk golongan tertentu, bukan hanya untuk orang-orang yang beriman, tetapi kita juga akan merawat orang-orang yang mungkin bahkan seumur hidupnya tidak pernah bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ia tidak pernah benar-benar memahami apa arti Tuhan. Dan disitulah kita sebenarnya dituntut untuk meniru sifat Ar-Rahman, memberikan rahmat, atau dalam konteks kita adalah kita menyalurkan rahmat Allah yang universal kepada siapapun yang datang kepada kita, atau bahkan kita cukup lihat dan kita ingin membantunya. Mungkin saja nanti pasien datang dengan marah-marah, mukanya masam, keluarganya berisik, badannya kotor, dengan keyakinan yang berbeda juga. Tetapi sebagai Muslim yang senantiasa ingin meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
kita harus tetap mengulurkan tangan. Kita harus tetap membantunya. Karena profesi kita ini, itu kita tidak boleh diskriminatif. Teman-teman yang saya hormati, sekarang kita masuk ke bagian yang paling mengganggu hati saya. Dan mungkin juga hal ini mengganggu hati teman-teman sekalian. Ada satu kalimat penting dalam seluruh penyampaian saya hari ini. Rahmat Allah seringkali terwujud dalam bentuk kesulitan atau ujian. Dan ya saya akui sebagai mahasiswa, pikiran saya, logika saya, atau mungkin ego saya itu memberontak ketika mendengar kalimat ini. Mana mungkin sih kalau kita mendapatkan ujian yang hasilnya jelek, nilainya tidak sesuai harapan, apa mungkin itu adalah rahmat? Bagaimana mungkin kita berhadapan dengan pasien yang marah-marah? Itu adalah rahmat. Dan bagaimana mungkin ketika tubuh kita lelah, digentor oleh aktivitas sehari-hari yang semakin padat, itu juga rahmat. Dan disinilah hasil materi saya, hasil telaah materi saya itu membuka mata batin saya dan terdapat perbedaan halus antara rohmah dan rofah. Yang pertama, rofah sendiri itu adalah seperti ketika melihat teman kita, itu dia kesakitan. Lalu kita menangis dan memeluknya. Emotional support bahasanya. Tetapi kita sendiri masih tidak melakukan apa-apa untuk mengobati lukanya. Seakan kata seakan kata orang, kita melanggar kita melanggar kalimat ini, yaitu we walk the talk, not only talk the talk. Atau mungkin yang lebih umum adalah no actions, talk only. Mungkin dalam generasi kita, generasi Gen Z, support emosional itu juga salah satu hal yang penting bagi kita. Sama pentingnya dengan action yang kita lakukan. Sebenarnya semua itu baik. Memberi emosi yang sama, eh, memberi perlakuan yang kita inginkan. Itu baik. Tetapi apakah masalahnya selesai? Menurut saya itu belum cukup. Sedangkan rohmah
Itu seakan seperti kita adalah mahasiswa, kemudian terdapat seorang dosen klinik memarahi kita karena mungkin teknik menjahit luka kita itu salah. Di depan teman-teman tentu rasanya memalukan. Di depan teman-teman mungkin rasanya sangat sakit, memalukan, seakan didorong ke jurang rasa malu. Tetapi esensinya adalah kebaikan. Dosen klinik ini tidak ingin kita mencelakai pasien, sehingga marahnya dosen itu adalah rahmah yang terselubung. Dan begitu juga dengan Allah. Seperti dalam kasus dosen klinik tadi, Allah akan menahan sesuatu yang kita inginkan. Satu-satunya emotional support yang dapat kita lakukan itu adalah bersujud dan menangis kepada Allah. Mungkin hanya itu saja. Terdengar sedangkal itu. Tetapi itu adalah bentuk Ar-Rahim yang sedang bekerja. Allah sedang memproses kita untuk ditempa menjadi tenaga kesehatan yang sabar dan tangguh. Allah sedang berusaha untuk membuat kita menjadi pribadi terbaik, versi terbaik dari diri kita. Dan terdapat sebuah analogi sederhana yang bisa diimplementasikan, yaitu jarum suntik. Kita sendiri tahu bahwa seorang perawat menusukkan jarum suntik itu menyakitkan. Kalau jarum suntiknya besar, ya mungkin pasiennya hingga meringis. Anak kecil bisa menangis kencang. Tetapi apakah tindakan kita itu jahat? Tentu saja hampir seluruh orang ke kita, hampir seluruh manusia akan menjawab tidak. Itu adalah rahmah. Itu adalah kebaikan yang terselubung. Karena di balik tusukan kecil yang perih, itu terdapat obat yang akan menyelamatkan nyawa, yang akan membantu kesehatan kita dari penyakit-penyakit yang lebih parah. Sama halnya dalam ujian dalam hidup kita sebagai mahasiswa. Itu bisa diibaratkan adalah jarum suntik tadi. Sedangkan jarum suntiknya ini dari Allah. Perih memang terasanya. Waktu kita kurang tidur, sehingga kita mengantuk, kita lelah. Dan waktu ketika dikritik habis-habisan, rasanya memang sakit. Tetapi percayalah bahwa Allah ibarat kata sedang menyuntikkan kekebalan jiwa agar kita
tidak mudah tumbang saat menghadapi pasien yang sebenarnya. Teman-teman yang saya hormati, luasnya kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala versus sempitnya pemikiran kita itu sering kali membuat saya gelisah. Satu prinsip teologis yang sangat agung itu adalah sifat kasih sayang Allah jauh lebih dominan daripada kemurkaannya. Seperti dalam hadis qudsi yang saya cantumkan di sini, bahwa sesungguhnya rahmatku atau rahmat Allah itu telah mendahului murkaku. Lihatlah sekeliling kita. Sebagai mahasiswa kesehatan, kita belajar tentang anatomi tubuh manusia. Kalau dipikir-pikir, kita bernafas saat ini juga, itu kita tidak membayar apapun. Kita tinggal mengembangkan dada kita, lalu mengembuskannya perlahan keluar, sudah, kita bisa bernafas. Jantung kita juga sudah bisa berdetak sendiri 100.000 kali per hari, bermiliar-miliar kali, bahkan triliunan kali ketika kita kelak nanti mati. Darah yang dipompa semuanya kita tidak menyuruhnya. Kita cukup makan, kita cukup mencari nafkah untuk memberi diri kita sendiri makan, maka jantung itu otomatis akan bergerak sendirinya. Dan itu adalah rahman Allah yang sedang bekerja. Tidak hanya orang mukmin yang mendapatkannya, tetapi semua. Atau bahkan ketika kita sedang melakukan kesalahan, kita bermaksiat, nikmat itu juga tidak semerta-merta dicabut. Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bernapas, masih membolehkan kita untuk membusungkan dada kita untuk mengambil oksigen. Dan itu adalah rahmat. Dan seandainya Allah membalas setiap kelalaian kita, setiap kemaksiatan kita dengan mencabut fungsi atau menghilangkan oksigen, tentu kita semua di sini tidak akan ada. Kita sudah tidak bisa berdiri di sini, kita tidak bisa melakukan apa yang biasanya kita lakukan. Dan sebagai calon tenaga kesehatan, ini adalah pelajaran yang mahal. Kita bisa berharap dan kita harus berharap ketika kita berhadapan dengan pasien-pasien yang putus asa. Pasien dengan penyakit kronis, pasien stadium akhir, atau bahkan pasien yang sudah menyerah dengan kehidupannya. Kita harus menanamkan bahwa
rahmat Allah itu pasti ada untuk mereka. Jika kita sendiri sebagai calon tenaga kesehatan tidak paham bahwa rahmat Allah itu lebih luas dari langit dan bumi, bagaimana bisa kita menyuntikkan harapan kepada pasien, sementara kita sendiri masih kering hatinya? Jadi saya mengajak saya sendiri juga kita semua untuk tidak berputus asa dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Seberat apapun dosa kita, selama kita masih bisa menggerakkan jari untuk beristighfar, masih bisa menggerakkan mulut untuk beristighfar, selama otak kita juga masih bisa menyesali apa yang kita lakukan, itu adalah bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala itu masih ingin menyelamatkan kita. Teman-teman yang saya hormati, kesimpulan